Matematika PB bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul. Untuk itu saya Rohani Tubatorop dengan NIM 24010191 dengan grup F semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen mahasiswa YKM Bandung. Saya akan melanjutkan video mengenai beberapa prinsip dalam perjanjian baru. Prinsip yang kedua, yang pertama itu adalah firman yang ditunjukkan Matius 11 ayat 8. Dalam perjalanan berat akan keterangan ditunjukkan tanpa yang merasa lelah dan terbeban datang kepadanya dan mendapatkan kelegaan. Contoh yang kedua, Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang di hadapan orang banyak tentang aku, anak manusia juga akan mengaku di hadapan malaikat-malaikat Allah. Keterangan ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang yang mengakui Yesus di hadapan orang banyak akan diterima olehnya. Ini berlaku untuk semua orang. Prinsip yang keenam, ada 4 contoh sudut pandang Allah yang berbeda dengan sudut pandang manusia. Yang pertama itu adalah pengampunan terhadap musuh. Sedangkan sudut pandang manusia, musuh harus dibalas atau dijauhi. Sedangkan sudut pandang Allah, kasihilah musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Atau Matius 5 ayat 44. 2. Keutamaan dalam pelayanan. Sedangkan sudut pandang manusia, pemimpin adalah orang yang dilayani dan dihormati. Sedangkan sudut pandang Allah, barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dilayani. Atau Markus 10 ayat 43 sampai 44. Yang ketiga itu adalah nilai. Sedangkan sudut pandang manusia, harta dan kekayaan adalah tanda keberhasilan. Sedangkan sudut pandang Allah, jangan memikirkan harta, tetapi atau Matius 6 ayat 19 sampai 20. 4. Penderitaan dan ujian. Sedangkan sudut pandang manusia, penderitaan adalah sesuatu yang harus dihindari. Sedangkan sudut pandang Allah, penderitaan dapat membentuk iman dan ketekunan. Atau Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Prinsip yang ketujuh, memperhatikan yang implisit dan implisit. Yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Buatlah 2 contoh. Yang kedua, banyak hal yang harus dipahami secara implisit. Buatlah 2 contoh. Yang ketiga itu adalah pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Atau buatlah 2 contoh. Yang keempat itu adalah pemberian makna yang implisit yang salah kepada eksplisit. Atau buatlah 2 contoh. Yang pertama itu adalah yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Contoh yang pertama itu adalah Yesus berkata, cintailah musuh. Atau Matius 5 ayat 44. Secara implisit Yesus meminta kita untuk mencintai musuh kita. Namun secara implisit ini berarti kita harus memanfaatkan dan berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Contoh yang kedua, Paulus menulis, janganlah kamu menjadi hamba-hamba manusia. Atau 1 Korintus 7 ayat 23. Secara implisit Paulus meminta kita untuk tidak menjadi budak manusia. Namun secara implisit ini berarti kita harus memiliki kebebasan dan tidak terikatan pada keinginan atau tuntutan orang lain. Yang kedua adalah banyak hal yang harus dipahami secara implisit. Contoh yang pertama, ketika Yesus berkata, saya akan kembali. Atau yang Yohanes 14 ayat 2. Secara implisit ini berarti kita harus siap dan setia menunggu kedatangannya kembali. Contoh yang kedua, ketika Paulus menulis, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Atau Filipi 4 ayat 6. Secara implisit ini berarti kita harus mempercayai Tuhan dan memiliki iman yang kuat dalam
Yang ketiga adalah pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Contoh yang pertama itu adalah Yesus berkata, "Saya adalah pintu," atau Yohanes 10 ayat 9 secara eksplisit. Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu segala. Secara implisit ini berarti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan dan kehidupan kekal. Contoh yang kedua, Paulus menulis, "Kita semua telah baptis menjadi satu tubuh," atau 1 Korintus 12 ayat 13. Secara eksplisit, Paulus mengatakan bahwa kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Secara implisit ini berarti bahwa kita semua adalah bagian dari tubuh kita dan harus hidup kesatuan dan kesatuan. Yang keempat, pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Contoh yang pertama, Yesus berkata, "Saya akan membangun kembali bait suci ini dalam 3 hari," atau Yohanes 2 ayat 19. Beberapa orang yang secara implisit memahami bahwa Yesus akan membangun kembali bait suci Yesus di Yerusalem, padahal Yesus sebenarnya berbicara tentang kebangkitannya dari kematian. Contoh yang kedua, Paulus menulis, "Saya mati bagi hukum Taurat," atau Galatia 2 ayat 19. Beberapa orang percaya implisit memahami bahwa Paulus menolak hukum Taurat secara keseluruhan, padahal Paulus sebenarnya berbicara tentang bagaimana dia telah mati bagi hukum Taurat, dalam arti bahwa dia tidak lagi bergantung pada hukuman Taurat, hukum keselamatan, melainkan pada iman kepada Kristus. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab hermeneutika dalam Perjanjian Baru, dan tentu ini bukan akhir karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lain yang akan kami pelajari dan mendemonstrasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar.